Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Perkenalkan, nama Ibu Lela Nurlela. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga keadaan kalian sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 5. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Siswa dapat mengetahui hewan-hewan sirkus. 2. Siswa dapat mempelajari bilangan pecahan. 3. Siswa dapat mengetahui tokoh dan sifat tokoh dalam dongeng. Nah, pada pembelajaran yang lalu kalian telah belajar tentang hewan peliharaan di rumah. Contohnya adalah ikan yang dipelihara dalam akuarium. Kemudian profesi orang yang pekerjaannya menangkap ikan di laut. Masih ingatkah anak-anak? Pada pembelajaran 5 kita akan belajar mengenai menyayangi hewan. Yuk kita simak videonya. Nah, menyayangi hewan ini dengan cara memeliharanya adalah hal yang sangat menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Nah, dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih. Hewan-hewan tersebut juga diberi makanan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih itu sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Ayo, apakah kamu pernah melatih hewan peliharaanmu? Anak-anak, apakah kalian tahu hewan-hewan yang dijadikan untuk pertunjukan sirkus? Hewan yang dijadikan untuk pertunjukan sirkus diantaranya adalah 1. Gajah, 2. Monyet, 3. Lumba-lumba, 4. Beruang madu, 5. Harimau, dan ke-6. Anjing. Apakah anak-anak pernah melihat pertunjukan sirkus? Pertunjukan sirkus adalah pertunjukan atau hiburan yang mempertontonkan keterampilan berbagai binatang. Apakah kalian pernah melatih hewan peliharaanmu? Agar hewan peliharaanmu jinak dan tidak berbahaya, perhatikan hal-hal berikut ini. 1. Berikan cinta, kasih, dan sayang dengan tulus. 2. Menyediakan kandang yang nyaman. 3. Menjaga kebersihan hewan peliharaan. 4. Melatih hewan secara rutin. 5. Periksa hewan secara teratur. 6. Memberi makan dan minum hewan setiap hari. Nah, petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Ini 5 bagian daging diberikan untuk harimau.
bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah? Silakan kalian jawab ya. 5. Terus untuk beruang, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah? Nah, hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Silakan kalian isi ya. Coba sekarang juga perhatikan gambar berikut ini ya untuk mempelajari bilangan pecahan. Ada gambar yang pertama itu satu kotak panjang, artinya satu bagian utuh. Lalu untuk gambar yang kedua itu kotak panjang yang tadi dibagi 2, satu yang berwarna biru, satu yang tidak berwarna. Nah, itu artinya satu bagian dari 2 bagian yang sama besar. Jika kita tulis dalam bentuk pecahan itu 1/2. Lalu ada lagi untuk gambar yang ketiga. Ya, di gambar yang ketiga itu kotaknya tadi dibagi menjadi 2 lagi. Dari kotak yang 2 sama besar tadi dibagi 2, jadi ada 4 kotak lagi. Nah, 2 kotak yang berwarna biru dan 2 kotak yang tidak berwarna. Jika kita tulis itu 2 bagian dari 4 bagian sama besar, yaitu 2/4. Nah, untuk kotak yang selanjutnya itu dibagi 2 lagi. Jadi ada 4 yang berwarna biru dan 4 yang tidak berwarna. Artinya 4 bagian dari 8 bagian yang sama besar. Dapat kita tulis 4/8. Iya, benar sekali. Nah, pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 itu memiliki perbedaan bilangan, baik pembilang maupun penyebutnya. Akan tetapi nilainya sama, seperti 1/2 yang senilai dengan 2/4. Lalu ada juga 1/2 yang juga senilai dengan 4/8. Nah, 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan yang senilai. Coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Lihat kotak yang pertama. Kotak yang pertama itu ada 2 kotak yang diwarnai, artinya bagian atasnya 2, bagian pembilang dan bagian penyebutnya 3. Terus perhatikan kotak yang nomor 2, ada 4 ya, 4 kotak yang berwarna biru. 1, 2, terus 3 dan 4 ya. Nah, ada 4 kotak yang berwarna biru. Artinya kita tulis 4 dari 6 atau 4/6. Lalu yang selanjutnya itu ada kotak panjang, ada 12 bagian ya. 12 bagian dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, ada 8 bagian yang diwarnai biru, artinya 8/12. Mudah bukan menentukan bilangan pecahan dari sebuah gambar? Nah, sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut ya. Gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian warnailah 1 kotak pertama. Yang kedua, gambar lagi sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 8 bagian yang sama besar. Kemudian warnailah 2 kotak pertama. Yang ketiga, gambar lagi sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Kemudian warnailah 3 kotak pertama. Nah, sekarang seorang petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar, dengan 7 bagian untuk beruang. Kemudian ada 6 bagian untuk harimau, dan sisanya ada berapa?
Iya, sisanya ada berapa nak? Ada dua. Benar sekali, ada dua bagian untuk singa. Selanjutnya kita akan menulisnya dalam bentuk pecahan. Jadi kalian tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan hewan-hewan tersebut ya. Bagian daging yang dimakan harimau berapa, bagian daging yang dimakan beruang berapa, dan bagian daging yang dimakan singa berapa. Kalian tulis dalam bentuk pecahan. Nah anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang bilangan pecahan. Selanjutnya kita akan membaca dongeng Si Kancil dan Buaya. Si Kancil dan Buaya. Krukuk-kukuk, krukuk-kukuk, krukuk-kukuk. Terdengar suara dari perut si Kancil. Si Kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si Kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun Kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal dalam sungai. Si Kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" "Ada apa teriak-teriak Kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si Kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian. Asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut Kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata Kancil. Si Kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya yang lain. Hingga akhirnya si Kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, setelah kalian mendengarkan tadi dongeng tentang si Kancil dan buaya, buatlah akhir dari cerita tersebut sesuai dengan imajinasimu. Kemudian, sebutkan tokoh yang ada dalam cerita dongeng dan sifatnya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, dari pembelajaran yang tadi, Ibu akan menyimpulkan cara menyayangi hewan dapat dilakukan dengan memberinya makan dan minum setiap hari. Kemudian merawat hewan peliharaan dengan baik dan mengajaknya berinteraksi. Sirkus adalah pertunjukan atau hiburan yang mempertontonkan keterampilan berbagai binatang. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang yang terdiri dari bilangan-bilangan bulat dan penyebut yang terdiri dari bilangan-bilangan asli. Contohnya bilangan 1/2 dan 2/4. Cerita fabel adalah cerita tentang binatang yang berlaku seolah seperti manusia. Salah satu cerita fabel yang sangat populer ialah Si Kancil dan Buaya. Demikian pembelajaran kali ini anak-anak. Sampai jumpa. Tetap semangat dan ingat 3M. Untuk mencegah COVID-19 dapat dilakukan dengan cara 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, dan 3. Menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.